jemput ibu ke Polda dulu, guys. Bab 1181 sampai bab 1184. Tadi aku tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana bajingan kecil ini tahu bahwa Wang Xiu dibawa pergi oleh Yamamoto? Untuk mengetahui, saat itu, dia baru saja menelepon Song Ziming dan meminta Song Ziming untuk mengatur masalah ini. Sekalipun polisi sangat berkuasa, orang pertama yang diselidiki adalah Song Ziming. Bagaimana penyelidikan bisa langsung disalahkan padanya? Murong Bo kaget. Li Fugui terus tersenyum dan berkata, Song Ziming benar-benar berpikir bahwa dia bisa mendapatkan dokumen rahasia terkait grup Side dengan membiarkan Yamamoto menculik Wang Xiu. Haha, Pak Tua, aku bisa datang kepadamu hari ini, aku hanya ingin memberikannya kepada kamu, ini hanya kesempatan untuk melakukan reformasi. Jika kamu tidak memanfaatkannya, jika kamu menunggu aku mengambil tindakan, aku khawatir aku akan membuatmu lebih buruk dari Watanabe. Sampai saat ini, Murong Bo tidak bisa lagi tetap tenang dan tenang. Dia tidak bisa memahaminya, karena anak ini mengetahui kebenaran segalanya. Mengapa dia datang mencarinya? Juga, bagaimana anak ini mengetahui hal-hal ini? Anda tahu, ketika dia mengatur hal-hal ini, tidak ada orang luar di sekitarnya, dan bahkan penjaga keamanannya sendiri pun diutus olehnya. Semuanya bisa dikatakan tanpa celah, tapi sekarang, bisakah dikatakan seseorang memiliki kepadatan tinggi? Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, hal ini bahkan lebih mustahil lagi. Salah satu orang yang melakukan ini adalah putranya sendiri, dan yang lainnya adalah Yamamoto yang ambisius. Bagaimana kedua orang ini bisa membeli diri mereka sendiri? Tepat saat dia bingung, Li Fugui terus tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, tapi aku masih harus bertanya. Apakah kamu harus bertanya? Saya orang yang baik hati dengan hati yang baik. Saya tidak ingin melihat orang-orang seusiamu menderita. Jadi sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk memberitahu tempat persembunyian Wang Xiu dan di mana Yamamoto dan anak buahnya bersembunyi. Selama kamu memberitahuku hari ini, aku jamin meskipun polisi selidiki kamu, aku juga berjanji tidak akan membiarkan siapapun di antara kalian menderita sakit fisik. Tetapi jika kamu tidak mengatakannya, atau masih bersiap untuk melawan, seperti apa Watanabe sekarang adalah seperti apa kamu selanjutnya. Setelah itu meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui mengerahkan sedikit tenaga pada telapak kakinya, hanya untuk mendengar suara yang tajam, dan 4 tulang rusuk Watanabe patah menjadi satu. Di ruang tamu villa kecil, raungan menyayat hati Watanabe langsung bergema. Murong Bo merasa terkejut, dan menghirup udara dingin. Dia menekan rasa takut di dalam hatinya dan bertanya kepada Li Fugui dengan ragu-ragu, Kapten Li, kamu baru saja berkata begitu banyak, seolah-olah kamu benar-benar tahu segalanya, karena semuanya adalah jika sudah jelas, maukah Anda memberitahu tempat persembunyian Wang Xiu saat ini? Pikir Murong Bo dalam hati, Yamamoto dan yang lainnya mendirikan lembaga pelatihan bahasa asing di kota Baihua. Mereka semua adalah pengusaha yang serius. Anda tidak akan pernah mengira mereka akan ada di sana. Pada saat ini, Li Fugui juga mengetahui lokasi Yamamoto dan yang lainnya. Tetapi untuk mencegah orang lain menebak bahwa dia tahu cara membaca kungfu, dia tersenyum dan berkata, kamu masih berpikir untuk melawan sekarang, kan? Haha, bagus, sangat bagus. Nah, karena kamu ingin menolak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jadi dia berkata, Li Fugui perlahan berdiri. Ketika Murong Bo melihat pemandangan ini, tanpa sadar dia bersandar ke belakang. Gerakan kecil ini mencerminkan bahwa dia sekarang takut. Faktanya, hal ini tidak bisa disalahkan atas sifat takut-takut Murong Bo. Bahkan orang yang paling berani pun akan gemetar hatinya saat melihat pemandangan ini. Belum lagi orang lain, itu adalah Mo Tian. Bahkan jika dia dan Li Fugui bersama, melihat pemandangan seperti itu, dia tidak bisa berhenti gemetar di dalam hatinya.
Setelah Murongbo duduk dengan kokoh, dia berkata dengan tergesa-gesa, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu masih akan menyerah? Biar ku beritahu, meskipun kamu adalah kapten game ke-6, kamu tidak memiliki kekuatan seperti itu. Selain itu, Direktur Mo ada di sini. Jika Anda berani menyerang saya hari ini, apakah Anda yakin saya bisa membiarkan Anda menghabiskan seluruh hidup Anda di penjara? Li Fugui menatap mata Murongbo tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Murongbo menghirup udara dingin, bibirnya bergetar tak terkendali dan dia berkata, bicaralah. Ya, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menakutiku dengan melihatku seperti ini? Biar ku beritahu, aku, Murongbo, tidak ditakuti oleh orang lain. Li Fugui, dia tersenyum dan mengangguk, lalu berjongkok di depan Watanabe dan berkata kepadanya kata demi kata. Dia tidak mengatakan apa-apa, sekarang katakan padaku. Suara Watanabe serak saat ini, lagi pula, dia sudah lama meratap kesakitan, dan dia masih jika kamu bisa bersuara, kamu dianggap pria tangguh. Membuka mulutnya, mata Watanabe telah kehilangan cahayanya, dan dengan gemetar dia berkata, bunuh aku, bunuh aku. Suaranya sangat pelan, seperti tangisan nyamuk. Li Fugui sedikit mengernyit, menempelkan telinganya ke mulut Watanabe, dan berkata sambil tersenyum masam, kamu baru saja berteriak begitu keras, sekarang aku bertanya padamu, kenapa kamu tidak berbicara lebih keras, sedikit, ketika Li Fugui mendengar Watanabe berbicara, sepertinya dia benar-benar mendapatkan jawaban yang diinginkannya dari Watanabe, mengangguk dan berkata, oh, bahasa Jepang-Jepang kan? Oke, saya mengerti. Murongbo langsung pucat. Mo Tian semakin bingung. Dia tampak bingung. Dia memandang Li Fugui dengan bingung dan berpikir, apa yang sedang dimainkan anak ini? Karena Watanabe tahu di mana Wang Xiu disembunyikan, mengapa dia tidak memaksanya untuk mengetahuinya saat dia berada di dalam mobil? Mengapa dia datang ke rumah Murongbo untuk menanyakan hal ini? Tepat ketika Mo Tian penasaran, tanpa diduga, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan melihat nomor telepon yang tidak dikenalnya. Mo Tian merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia menghubungkan telepon itu. Akibatnya, sebelum dia dapat berbicara, suara dalam dan kuat seorang pria parubaya datang dari ujung telepon yang lain. Apakah itu Direktur Mo? Mo Tian menjawab dan bertanya, ini saya, ada apa? Yang lain pihak tidak menjawab, namun panggilan dari putri Mo Tian, Mo, datang langsung dari ujung telepon yang lain. Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Setelah mendengar dua teriakan tersebut, Mo Tian benar-benar bingung. Tiba-tiba dia berdiri dari sofa, menatap ke arah Murongbo di depannya, dan buru-buru berkata kepada pria di ujung telepon, apa yang ingin kamu lakukan? Sudah ku bilang, kamu dapat mengajukan permintaan apapun sekarang, jangan main-main. Pria itu akhirnya tertawa gembira dan berkata perlahan kepada Mo Tian, Direktur Mo, mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Haha, saya pikir Anda lebih tahu daripada saya apa yang harus dilakukan. Juga, saya ingin menyelidikinya. Jika demikian, Anda dapat menyelidikinya. Tetapi saya khawatir sebelum Anda dapat mengetahui kebenaran masalah ini, Anda harus mengirim seseorang dengan rambut putih ke seseorang dengan rambut hitam. Keringat dingin pecah keluar di dahi Mo Tian dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan berlinang air mata, dia buru-buru berkata kepada pria di ujung telepon, saudaraku, jangan impulsif. Sudah ku bilang, kita bisa mendiskusikan apa saja. Serius, kamu tidak boleh melakukan apapun yang merugikan saya, putri. Namun, sebelum Mo Tian selesai berbicara, pihak lain sudah menutup telepon. Lihat situasi ini, Mo Tian meraung ke telepon. Segera setelah itu, sebelum semua orang pulih, dia bergegas menuju Murongbo dan tanpa berpikir panjang, dia meraih leher Murongbo. Katakan, kamu bajingan tua, beritahu aku sekarang kemana kamu membawa keluargaku.
Murongbo tidak menyangka ada orang yang menyentuh keluarga Mo Tian. Dia benar-benar tidak tahu tentang masalah ini, siapa yang melakukannya. Melihat Mo Tian, Murongbo terus meronta, berusaha melepaskan diri dari kekangan Mo Tian. Tapi bagaimanapun juga, dia sudah tua, dan Mo Tian juga adalah kepala kantor polisi. Meskipun dia tidak berolahraga setiap hari, tubuhnya jauh lebih kuat darinya. Melihat Li Fugui yang sedang duduk di kursi, dia tampak baik-baik saja, tidak bergerak dan memperhatikan dengan penuh minat. Tepat ketika Murongbo merasa dia pasti akan mati kali ini, dia tiba-tiba teringat kode rahasia yang dia tukarkan dengan putranya. Kilatan inspirasi, Murongbo mengangkat kakinya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menendang cangkir teh di atas meja. Cangkir teh itu jatuh ke tanah dengan suara berderak. Segera setelah itu, Murong Liang memimpin beberapa pengawal di rumah dan bergegas keluar dengan pistol di tangan. Moncong hitam senjata mereka masing-masing diarahkan ke Li Fugui dan Mo Tian. Murong Liang tidak menembak secara langsung, tetapi melihat ke arah Mo Tian dan mengutuk dengan keras. "Kamu bajingan, lepaskan ayahku sekarang, atau aku akan menembakmu sekarang." Mo Tian sangat marah saat itu, dan putrinya serta keluarganya telah diculik. Bagaimana dia bisa menganggap serius ancaman anak laki-laki berambut kuning sekarang? Karena marah, Mo Tian menoleh, matanya penuh dengan niat membunuh. Dia menatap ke arah Murong Liang, dan mengucapkan kata demi kata, "Tembak, jika kamu memiliki kemampuan. Tembak aku sekarang, sialan, jika kamu punya akal sehat. Serahkan putriku sekarang, atau aku akan menghancurkan seluruh keluargamu." Wajah Murongbo memerah, mulutnya terbuka, dan dia terus berusaha menghirup udara segar. Melihat lelaki tua itu akan dicekik sampai mati oleh Mo Tian, Li Fugui berdiri, memandang Mo Tian dan berkata, "Direktur Mo, jangan khawatir. Mereka hanya ingin menghentikan kami menyelidiki masalah ini. Saya kira tidak, sangat mudah untuk menyakiti putri Anda. Lagi pula, jika Anda bertanya padanya sekarang, dia mungkin tidak tahu siapa yang melakukan ini." Mo Tian tertegun. Dia menaruh semua harapannya untuk menyelamatkan keluarganya pada Li Fugui saat ini. Setelah melepaskan Murongbo, Mo Tian berlinang air mata dan bertanya pada Li Fugui, "Kapten Li, cepat beritahu aku, siapa yang membawa keluargaku pergi? Katakan padaku secepatnya. Setelah kau memberitahuku, aku akan segera membawa seseorang untuk menyelamatkannya." Namun, Li Fugui belum sempat berbicara. Ketika Murong Liang datang untuk menanyakan situasi Murongbo, Murongbo mengambil pistol dari tangan Murong Liang, mengarahkan pistol ke punggung Mo Tian, dan meraung, "Kamu bajingan, kamu berani menyerangku. Bunuh kamu dulu." Saat dia berbicara, Murongbo benar-benar menarik pelatuknya. Sudah terlambat, ini cepat. Untungnya, orang yang berdiri di hadapan Mo Tian bukanlah orang lain, melainkan Li Fugui. Saat Murongbo menarik pelatuknya, Li Fugui menggunakan kekuatan spiritualnya untuk meraih bahu Mo Tian dan langsung mengangkatnya ke udara. Ledakan peluru itu menyerempet sol sepatu Mo Tian. Ada sedikit kebencian di mata Li Fugui, dan dia melemparkan Mo Tian ke pelukan Murongbo. Orang dewasa dengan berat lebih dari 100 kg menimpa orang tua. Akibatnya bisa dibayangkan. Murongbo mengalami patah pergelangan tangan. Pistolnya jatuh ke tanah, kemudian dia menggunakan tangan kirinya yang tidak patah untuk menutupi dadanya dengan dua tulang rusuk yang patah, sambil mengerang kesakitan. Untuk mencegah para pengawal tersebut menembak tanpa pandang bulu, Li Fugui merampas semua pistol dari para pengawal tersebut secepat kilat saat dia mendarat. Setelah mendapatkan pistolnya, Li Fugui menjatuhkan semua pistolnya ke tanah. Kemudian Subu mendatangi Murongbo dan berkata kata demi kata, "Orang tua, saya tidak ingin menyakiti Anda dan keluarga Anda hari ini. Lagi pula, kami berencana melakukan hal yang lebih penting lain kali. Haha, saya tidak melakukannya kuharap karena kamu bersikeras mencari kematian, maka kamu hanya bisa menyalahkanku karena bersikap kasar." Mo Tian melepaskan Murongbo saat ini.
Murong Liang bergegas mendekat dan berdiri di depan Li Fugui. Apa yang akan kamu lakukan? Sudah kubilang, jangan main-main. Jika kamu berani main-main, aku akan memanggil polisi sekarang. Murong Liang punya baru saja selesai berbicara. Mo Tian menjadi sangat marah, berdiri dan menamparkan wajah Murong Liang. Kemudian dia dengan marah berteriak kepadanya, "Dasar jalang, dengarkan aku sekarang, aku polisi, apakah kamu tidak mau memanggil polisi? Ayo, telepon aku sekarang. Sudah kubilang, hari ini jika kamu tidak menyerahkan putriku, aku akan membuatmu membayar dengan darahmu bahkan jika aku melepas pakaian ini karena kesalahan direktur." Kata-kata Mo Tian mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Murong Bo, yang sedang berbaring di sofa sambil mengerang kesakitan, tentu saja bisa merasakannya. Saat Li Fugui mengambil tindakan barusan, dia telah melihat bahwa orang-orang di keluarganya ini bukanlah tandingan Li Fugui. Dalam keadaan seperti itu, jika mereka berani melawan, bahkan putranya sendiri pun mungkin dalam bahaya. Pikirkan ini, Murong Bo melirik putranya dan berkata perlahan, "Ah Liang, bantu aku berdiri." Murong Liang melangkah maju, mendukung Murong Bo dan duduk tegak. Murong Bo kemudian berbicara dan berkata kata demi kata kepada beberapa orang yang hadir. "Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang membawa putri Anda pergi." Begitu dia selesai berbicara. Kali ini, Li Fugui tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Haha, kamu mungkin tidak tahu, tapi anakmu harusnya tahu kan? Meski dia tidak tahu, dia mungkin bisa menebak siapa yang melakukannya, kan?" Alasan mengapa Li Fugui seperti ini dia mengatakan itu karena dia baru saja mengetahui pikiran Murong Liang. Ketika Murong Liang baru saja menyebutkan keberadaan Putri Mo Tian, Momo, hal pertama yang terlintas di benak Murong Liang adalah apakah Murong An melakukan ini. Walaupun belum 100% yakin, tapi karena Murong Liang bisa berpikir seperti ini, sepertinya hilangnya Momo kemungkinan besar ada hubungannya dengan Murong An. Setelah mendengar ini, Murong Liang buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, bagaimana saya bisa tahu di mana putrinya berada?" Li Fugui dengan tenang tersenyum dan berkata, "Karena kamu tidak tahu, beritahu saya, apakah menurutmu Nona Momo dibawa pergi, Qi Kuaiji dan..." Murong Liang menggelengkan kepala lagi dan berkata-kata demi kata, "Jangan tanya saya benar-benar tidak tahu. Jika saya tahu, bagaimana saya masih bisa, maukah kamu memberitahuku?" Li Fugui mendekat ke arah Murong Bo dan Murong Liang, menatap mata mereka, "Izinkan saya memberitahu Anda, kali ini, saya menyarankan Anda untuk tidak memainkan trik apapun. Apa yang aku tanyakan, apa yang kamu jawab, entah kamu mengetahuinya atau tidak, katakan padaku dengan serius. Kalau kamu menyembunyikannya, haha, mulutmu bisa berbohong, tapi matamu tidak bisa. Aku tidak mau untuk mengambil tindakan dan membunuh kalian semua keluarga Murong. Juga, jangan mempertanyakan kekuatanku, karena aku bisa memasuki game ke-6 sebagai kapten dan menjabat sebagai presiden konferensi ramuan. Dalam 3 hari, aku bisa membuat lembah Baihua sepenuhnya menyerah padaku dan menghadapi orang-orang sepertimu. Bung, haha, menurutmu ini akan sulit?" Li Fugui mengucapkan kata-kata ini dengan tenang. Tanpa diduga, Murong Bo masih berbicara kasar dan berkata kepada Li Fugui, "Nak, jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu bisa bertarung. Biar ku beritahu, ada orang di luar dunia. Ada banyak orang di dunia ini yang lebih baik darimu, Li." Fugui dia tertawa terbahak-bahak, mengangguk dan berkata, "Ya, apa yang kamu katakan masuk akal. Ada banyak orang di dunia ini yang lebih baik dariku. Tentu saja aku mengakuinya. Tapi masalahnya, haha, kan. Mungkin kamu kenal mereka, tapi biarpun kamu kenal, mereka tidak akan bisa melawanku karena kamu." Dia mengakhiri. Li Fugui memandang Mo Tian dan berkata terus terang, "Direktur Mo, saya telah memberi mereka kesempatan lebih dari 2 kali.
tetapi mereka tidak tahu bagaimana menghargainya. Sekarang dengarkan saya. Anda segera membawa orang untuk menemukan Murong An. Kendalikan dia. Saya akan pergi ke daerah Jepang untuk mencari Wang Xiu dan membawanya kembali. Mo Tian bertanya dengan ekspresi khawatir, Kapten Li, apakah Anda mencari Murong An sekarang? Bisakah dia tahu tentang putri saya? Di mana kamu? Li Fugui berbalik, menatap mata Murong Liang, dan mengucapkan kata demi kata, percayalah, masalah ini kemungkinan besar dilakukan oleh orang-orang Murong An. Ngomong-ngomong, akankah setelah dia terkendali? Jangan bicara omong kosong padanya, dan jangan tanya di mana putrimu bersembunyi. Borgol saja dia. Juga, jangan biarkan dia berbicara atau bertemu siapapun. Tunggu sampai aku kembali. Aku akan membantumu menemukan putrimu ketika waktunya tiba. Ketika Mo Tian mendengar ini, kakinya melunak, dan dia berlutut tepat di depan Li Fugui, dan berkata dengan air mata, terima kasih. Kapten Li, terima kasih. Saya sangat menghargai Anda. Selama Anda bisa temukan aku putri, mulai sekarang aku bersedia bekerja sebagai sapi atau kuda untukmu. Li Fugui dengan cepat membantu Mo Tian berdiri, menepuk bahu Mo Tian, dan berkata dengan tulus, jangan khawatir, Direktur Mo, langit memiliki mata. Dia tidak akan pernah. Aku tidak akan pernah menyaksikan tanpa daya ketika orang-orang sepertimu dihancurkan. Mo Tian mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar pintu. Li Fugui menunggu Mo Tian pergi, lalu berkata kepada Murong Liang dan Murong Bo, haha, sekarang Direktur Mo sudah pergi, siapa di antara kalian yang akan ikut denganku mengunjungi bahasa Jepang? Murong Liang tampak pucat dan berkata dengan cepat, kami mengapa kamu ingin pergi ke sana bersamamu? Li Fugui dengan santai mengeluarkan 2 partikel hitam kecil dari tubuhnya, terbang ke arah Murong Bo dan Murong Liang, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung memasukkan partikel hitam kecil itu ke dalam miliknya, mulut. Segera setelah itu, dengan jari-jarinya yang mengetuk perut mereka dengan lembut, kedua pria itu langsung merasakan sakitnya hati dan usus mereka yang pecah. Ketika mereka berdua jatuh ke tanah dan meronta, Li Fugui berkata dengan tenang, aku lupa memberitahumu. Apa yang kuberikan padamu tadi adalah bubuk duangcang, yang telah hilang selama ratusan tahun. Hanya saja duangcang semacam ini serbuk itu melewatiku. Setelah persiapan, ususmu tidak akan benar-benar rusak, tapi tanpa penawarnya, kamu akan merasakan sakit yang sama seperti sekarang. Jika kamu bisa menahannya, maka kamu tidak punya untuk mengikutiku. Jika kamu tidak bisa menahannya dan ingin mendapatkan penawarnya, ikut saja denganku. Li Fugui mengatakan ini, Murong Liang meronta dan berkata sambil berlinang air mata, aku pergi, tapi tolong beri aku dan ayahku penawarnya dulu. Li Fugui berkata sambil tersenyum, maaf, penawarnya hanya 1 pil. Aku akan memberi kepada siapapun yang datang bersamaku hari ini. Tapi jangan khawatir, rasa sakit seperti ini tidak akan membunuh siapapun. Sama saja seperti wanita yang melahirkan anak, akan terasa sakit setelah beberapa saat. Setelah Li Fugui selesai berbicara, kata-kata ini, Murong Bo meronta, menahan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, dan berlutut di depan Li Fugui. Saudaraku, tolong beri saya penawarnya secepatnya. Saya benar-benar tidak dapat menahannya lagi. Saya bersujud kepada Anda. Li Fugui sedikit mengangkat sudut mulutnya. Kemudian dia berjongkok di depan ayah dan anak itu dan bertanya dengan serius. Sekarang katakan padaku, apakah Momo diculik oleh orang-orang yang dikirim oleh Murong An? Murong Bo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, saya tidak tahu. Adik kecil, kamu bertanya, aku benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Pada saat ini, Murong Liang berbicara dan berkata dengan hati-hati, saya akui bahwa saya menelepon kakak laki-laki saya sebelum Anda datang dan mendiskusikan tindakan pencegahan dengannya. Tetapi apakah dia melakukan ini? Aku tidak tahu masalahnya. Li Fugui tersenyum dan mengangguk, lalu berdiri dan pergi menuangkan 2 gelas air hangat untuk mereka berdua.
Setelah datang, dia mengeluarkan cairan spiritual dari tangannya, saku celananya dan menuangkannya ke dalam air. Dia menyerahkan setetes biji wijen kepada mereka berdua dan berkata terus terang, "Oke, ini penawarnya, tapi itu hanya bisa menjamin bahwa kamu tidak akan merasakan sakit untuk 2 hari. Setelah 2 hari, jika Anda masih merasakan sakit, Anda dapat terus datang kepada saya untuk meminta bantuan." Penawarnya. Tunggu sampai Li Fugui selesai. Bibir mereka terus bergetar. Murong Bo dan Murong Liang segera mengambil gelas air. Minumlah semua air hangat yang ada di gelas. Keduanya selesai minum. Benar saja, perutku terasa jauh lebih nyaman. Li Fugui menunjukkan senyuman bangga di sudut mulutnya dan bertanya kepada mereka berdua. "Bagaimana? Apakah kamu merasa jauh lebih nyaman sekarang?" "Ya. Saya orang yang berhati hangat, dan saya juga menghormati yang lama dan sayangilah yang muda. Ayahmu sudah sangat tua, akan sangat merepotkan jika dia mengikutinya." "Yah, kamu masih muda, kamu harus ikut denganku." Murong Liang berdiri perlahan, berbalik dan menatap ayahnya. Sebelum Murong Bo bisa berkata apa-apa, Li Fugui berkata terus terang, "Oh, aku lupa memberitahumu. Kamu bisa menelepon Yamamoto sekarang dan memberitahunya bahwa aku akan menemukannya dan memintanya mengirim semua anak buahnya kepadanya. Temukan itu. Kalau tidak, aku harus mencari satu persatu di kota Baihua di masa depan. Itu akan membuang-buang waktu." Murong Bo mengertakkan gigi. Ketika Murong Liang dibawa keluar kamar, dia segera memperingatkan putranya, "Anakku, setelah lewat, kamu harus berhati-hati, ingat." Murong Liang Ming mengangguk, dengan air mata mengalir di sudut matanya, dan berkata terus terang kepada ayahnya, "Ayah, jangan khawatir. Aku tahu kamu juga jaga dirimu di rumah. Cepat temukan aku. Dokter datang ke sini dan memeriksamu." Li Fugui tersenyum tak berdaya dan berkata, "Bisakah kamu berhenti merasa begitu tertekan? Aku mengajakmu untuk menunjukkan jalannya padaku. Dan aku tidak memintamu mati. Apakah kamu seperti ini?" Saat dia mengatakan itu, Li Fugui tidak lupa berteriak kepada Murong Bo di kamar, "Oh, Watanabe akan tinggal di rumahmu sebentar. Saya pikir saya akan segera kembali." Murong Bo tidak menjawab. Ada niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Saya berpikir, sial, selama kamu benar-benar berani melawan Jepang sendirian, haha, maka kamu akan tahu betapa kekanak-kanakan pendekatanmu. Jangan berpikir kamu hebat, Yamamoto juga seorang master kelas 1. Selain itu, tidak kurang dari 30 ninja berkumpul di Dainichi Jepang. Banyak sekali orangnya, apalagi 1 orang dan 1 jari, mereka bisa menusukmu ke dalam saringan. Mari kita bicara tentang Mo Tian, aksinya cukup cepat. Saat keluar dari pintu, ia sudah memanggil beberapa anggota tim SWAT. Demi keselamatan, ia tidak membiarkan orang-orang tersebut berseragam, melainkan semuanya berganti pakaian biasa. Setelah memberitahu beberapa orang untuk menunggunya di pintu masuk gedung perkantoran kota Baihua, salah satu dari mereka bertanya dengan rasa ingin tahu, "Direktur, apa yang terjadi? Apakah seseorang berencana untuk menyakiti pemimpin gedung kantor?" Mo Tian tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata dengan serius, "Tanyakan apa yang harus Anda tanyakan. Apa yang tidak boleh Anda tanyakan. Jangan bertanya dengan jelas. Apapun yang saya minta Anda lakukan, Anda akan melakukannya dengan saya. Bagaimanapun, jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengarahkan Anda untuk melakukan sesuatu yang ilegal atau disiplin." Dengarkan Mo Tian selesai. Anak-anak muda ini tidak lagi perlu khawatir. Iya, sejak Mo Tian memasuki kantor polisi, dia telah memimpin mereka untuk memecahkan geng kriminal yang tak terhitung jumlahnya. Terutama kali ini, bahkan mereka tidak menduganya. Investigasi kasus Seed Group sangat cepat sehingga dalam waktu kurang dari 1 malam, kebenaran perlahan terungkap. Lebih penting, direktur mereka sendiri sebenarnya bisa bekerja sama dengan anggota Biro ke-6 untuk menangani kasus.
Anda harus tahu bahwa bisa bekerja sama dengan Biro ke-6 tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa tim mereka telah diakui oleh manajemen puncak Tiongkok. Bagi mereka, ini bukan hanya sebuah peluang untuk berolahraga, tetapi juga suatu kehormatan yang tiada taraf. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, semua orang dengan cepat berkumpul di pintu masuk gedung kantor. Dini hari, sepetak cahaya pagi telah muncul di timur langit. Langit merah tampak seperti berlumuran darah. Murong An yang terjaga sepanjang malam, warnanya sama dengan langit. Ia memegang sebatang rokok di tangannya dan menghisapnya terus-menerus. Kantor semakin diselimuti kabut. Pada saat ini, tanpa diduga, ada ketukan di pintu. Murong An tahu bahwa ini belum waktunya berangkat kerja, dan orang yang bisa datang kepadanya pasti salah satu miliknya. Jadi dia berkata terus terang ke pintu. Pintunya terbuka, dorong pintunya dan masuk. Segera setelah dia selesai berbicara, pintu tiba-tiba dibuka oleh seseorang. Segera setelah itu, 4 pria bertopeng, dipimpin oleh seorang pria parubaya bertopeng, bergegas masuk ke dalam rumah sambil membawa pistol. Murong An tertegun sejenak. Sebelum dia sempat berteriak, dia tidak menyangka ada pria bertopeng yang sudah menempelkan moncong pistol ke keningnya. "Jangan berteriak, atau aku akan menembakmu sampai mati." Pria yang berbicara secara alami mengenali pria di depannya. Siapa orang ini? Melihat ekspresi Murong An tetap tidak berubah, tangan pria itu gemetar. Lagi pula, apa yang mereka katakan kali ini adalah bahwa mereka tidak takut pada kekuasaan. Tetapi yang terburuk, mereka melakukan kejahatan berikut. Jika ini terjadi di zaman kuno, mereka akan dipenggal. Hal baik, saat detak jantung pria itu semakin cepat. Tanpa diduga, setelah Mo Tian mengunci pintu, dia benar-benar melangkah maju dan melepas topeng di wajahnya. Lalu dia melihat ke arah Murong An dan berkata-kata demi kata, "Murong An, apa kabar? Bukankah kamu mengharapkan itu?" Sudut mulut Murong An dia mengejang beberapa kali. Lalu dia tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, menurutku siapa itu? Aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka kamu dan aku memiliki hal yang sama status. Bagaimana kamu bisa melakukan hal bodoh seperti itu?" Mo Tian bertanya. Dia memindahkan kursi dan duduk di seberang Murong An, dan berkata dengan tenang, "Saya pikir saya harus menanyakan hal ini kepada Anda secara bergantian, kan? Ceritakan tentang saya kamu 10 tahun lebih muda dariku, dan sekarang kamu sudah duduk di posisi ini. Apalagi yang membuat kamu tidak puas?" Mo Tian tidak menyebutkan bahwa Murong An menyandera putrinya. Itu seperti dua teman lama yang bertemu satu sama lain, dan mereka mulai mengobrol dengan Murong An. Murong An sedikit penasaran di dalam hatinya. Dia menjatuhkan puntung rokok di tangannya dan menyalakan rokok lagi. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia melihat ke arah Mo Tian di depannya dan bertanya kata demi kata, "Direktur Mo, saya sangat penasaran. Apakah Anda bagaimana bisa Anda datang menemui saya?" Mo Tian tidak menjawab. Dia hanya melihat ke arah Murong An dan berkata, "Murong An, apakah ada gunanya kita membicarakan hal ini sekarang? Mari kita tidak membicarakan apa yang terjadi di malam hari. Sejujurnya, tadi malam, sepanjang malam, lebih banyak hal yang terjadi daripada yang saya alami, yang pernah kulakukan dalam hidupku. Semua yang kualami pasti luar biasa." Tidak hanya membuatku melihat apa itu bakat, tapi juga membuatku melihat dengan jelas bahwa bakat itu adalah iblis. Itu juga membuatku sadar bahwa kata sifat manusia memang kata yang paling sulit di dunia, hanya menebak-nebak. Murong An mencibir dan melemparkan sebatang rokok ke Mo Tian. Mo Tian hanya melirik rokok yang digulung di depannya, lalu mengeluarkan sebungkus rokok berisi lebih dari 10 yuan dari tubuhnya, mengeluarkan satu, menyalakannya, menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan mentraktir Murong An berkata, "Murong An, kamu lebih muda dariku, sekarang aku memanggilmu saudara." Murong An buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, ini tidak mungkin, beraninya aku menjadi saudaramu.
Haha, saudara-saudaramu semuanya beberapa karakter yang kuat hancur ke kantor saya pagi-pagi sekali dengan senjata dan menyandera saya, seorang yang melayani rakyat. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Petik 2. Murong An pada awalnya benar-benar ketakutan. Namun ketika dia melihat bahwa orang yang datang adalah Mo Tian, dia benar-benar lega karena dia yakin dengan karakter Mo Tian, bahkan jika dia tahu bahwa Mo disandera oleh orang lain, dia tidak akan membunuhnya. Qi Kuai Kuiji. Bagaimanapun juga pria berbaju besi ini selalu menuntut dirinya dan bawahannya dengan disiplin seperti besi. Jika Mo Tianzhen melakukan kekerasan padanya sekarang, maka sifat masalah ini akan berubah total. Ketika saatnya tiba, kehormatan seumur hidup yang dibangun Mo Tian dengan mengenakan pakaian ini akan musnah. Selain itu, Murong An percaya pada kemampuan bawahannya dalam melakukan sesuatu. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Kali ini, kemungkinan terjadinya masalah lebih kecil lagi. Melihat Mo Tian menatapnya dengan setengah tersenyum tetapi tidak berbicara, Murong An melanjutkan, haha ada apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Tentu saja, jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat mengangkatnya di depan saya sekarang. Jika kita bisa mendiskusikan solusinya, dan kemudian saya bisa menganggap apa yang baru saja terjadi seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Pada saat ini, Mo Tian akhirnya berbicara, memandang ke arah Murong An dan berkata, kamu hanyalah serigala berkulit manusia, tunggu saja, aku tidak bisa berurusan denganmu, tapi masih banyak orang yang ingin berurusan denganmu di dunia ini. Dia menjatuhkan kata-kata ini. Mo Tian berdiri dan melambai kepada keempat bawahannya. Ketika keempat pria itu melihat ini, mereka berjalan menuju Murong An selangkah demi selangkah. Bersambung.